pembahasan kita itu bisa jadi yang kau benci itu baik bagimu. Ya, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kau benci itu baik bagimu. Nah, kemudian dalil yang kedua di dalam pembahasan ini itu terdapat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Itu bergaulah dengan istrimu dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Nah, ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam dua dalil ini, yang pertama yang telah kita sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini berkaitan tentang perang. Ya, berkaitan tentang perang, dan ini berkaitan tentang agama. Yang kedua berkaitan tentang pasangan, yaitu istri. Bagaimana muamalah dengan seorang istri. Ini kaitannya dengan dunia. Jadi dua hal ini, yang pertama kaitannya dengan peperangan, kemudian yang kedua kaitannya dengan muamalah dunia. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan boleh jadi engkau membenci sesuatu tapi itu baik bagimu. Ya, tapi itu baik bagimu. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dua hal ini, dua ayat inilah yang menjadi kaidah di dalam kehidupan kita. Karenanya kita akan mendapatkan kondisi-kondisi yang memang disebutkan di dalam ayat ini. Nah, ketika kita benar-benar memahami ya kondisi kita, baik yang kaitannya dengan agama maupun yang kaitannya dengan dunia, maka kita tidak akan bisa kecuali kita akan ada pengaruh dari ayat ini. Sehingga ketika kita memahami ayat ini, ya segala sesuatu yang kita tidak sukai, maka boleh jadi pada sesuatu yang kita tidak sukai ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, kita tidak mengetahui. Dan ini kerap kali dialami oleh setiap manusia. Ya, kerap kali dialami oleh setiap manusia. Demikian ikhwan fillah, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Taib, kita akan bahas pada ayat yang pertama. Ya, pada ayat yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagi kalian. Nah, sesuatu yang memang tidak disukai oleh jiwa. Karena di dalam peperangan ada perkara-perkara yang memang tidak disukai oleh jiwa. Di antaranya pada saat dia berperang, dia harus meninggalkan istrinya, dia harus meninggalkan anak-anaknya, dia harus meninggalkan dunianya. Kemudian pada saat berperang pasti akan mengalami luka, kemudian kondisinya berdebu dan seterusnya. Ini sesuatu yang tidak disukai. Ya, yang seperti ini tidak sesuatu yang tidak disukai. Oleh karenanya, ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Pada saat Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perang, ya di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk menghalau kafilah dagangnya Abu Sufyan sampai pada akhirnya meletusnya perang Badar. Ya, meletusnya perang Badar. Dan ini sesuatu yang tidak disukai. Ya, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Nah, ternyata pada sesuatu yang kita tidak sukai itu ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Di dalam perang yang memang tidak disukai oleh jiwa. Yang namanya ibadah itu tidak disukai oleh jiwa. Ya, tapi yang namanya senang-senang, santai-santai itu disukai oleh jiwa. Perang dia harus mengeluarkan hartanya,
dia menyiapkan jiwanya, dia harus menghadapi musuh, dia harus berhadapan dengan pedang yang tajam, tombak, dan perlengkapan-perlengkapan perang yang lainnya. Mungkin dia akan berhadapan dengan musuh-musuh yang kuat. Ini sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Itulah ibadah. Ya, itulah ibadah, ikhwani fiddin, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hujibatin nar bil makarih. Hijabnya surga itu sesuatu yang memang dibenci. Ya, sesuatu yang memang dibenci. Jadi surga kemudian dihijab, dihalangi dengan sesuatu yang dibenci. Artinya seorang hamba kalau dia ingin masuk ke dalam surga, dia harus menyingkap tabir yang memang dia benci. Dia tidak sukai. Apa yang dia tidak sukai, apa yang tidak disukai oleh jiwa, yang tidak disukai oleh jiwa adalah ibadah. Jiwa ini tidak suka ibadah. Ya, terutama di dalam ibadah di sini apa? Jihad. Ya, dia akan meninggalkan keluarganya, hartanya, lalu bagaimana kalau seandainya dia meninggal dunia nanti? Bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana hartanya yang akan dia tinggalkan? Tidak disukai oleh jiwa. Namun pada sesuatu yang dia tidak sukai, ada kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Dan boleh jadi kalau seandainya dia tidak berperang, dia memperturutkan hawa nafsunya, dia pengen santai-santai, boleh jadi itu keburukan bagi dirinya. Demikian ikhwani fiddin, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Jadi pada kondisi yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada diri kita, sesuatu yang kita tidak sukai, ya sesuatu yang kita tidak sukai, pada dasarnya ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, kita tidak mengetahuinya. Ya, kita tidak mengetahuinya, ikhwani fiddin, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Maka dalam hal ini ketika terjadi sesuatu takdir yang tidak baik pada diri kita, takdir yang tidak baik pada diri kita, yakinlah pada takdir yang tidak baik pada diri kita menurut persepsi kita, ya ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kebaikan-kebaikan yang banyak pada sesuatu yang kita tidak senangi, pada sesuatu yang kita benci. Dan ini kerap terjadi pada diri kita. Nah, demikian ikhwani fiddin, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Nanti kita akan sebutkan contoh-contoh dari kaidah ini. Ya, dari kaidah di dalam Al-Qur'an ini, ternyata pada sesuatu yang dibenci ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian ikhwani fiddin, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Pada dalil yang kedua berkaitan dengan muamalah. Ya, berkaitan tentang muamalah antara suami dan istri. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang patut. Jadi perintah bermuamalah dengan istri dengan cara yang layak. Ya, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Yang paling baik terhadap istrinya. Itu adalah sebaik-baik kalian. Kenapa? Karena intensitas kita bertemu dengan teman itu tidak lama sebagaimana intensitas kita bertemu dengan pasangan kita. Bahkan kita satu tempat tidur lagi. Bagaimana kita mengetahui luar dalamnya pasangan kita? Yang kalau kita berteman, kita bertemu dengan teman-teman kita, kita hanya tahu yang luarnya saja. Yang mungkin dia masih menjaga sesuatu yang bisa dia jaga. Tetapi ketika bersama dengan pasangan, maka semuanya terbongkar. Semuanya ketahuan. Tidak ada sesuatu yang bisa dirahasiakan lagi. Karena sudah satu rumah, kemudian satu kamar, satu tempat tidur. Nah, sehingga baik buruknya masing-masing pasangan mengetahui. Ya, masing-masing pasangan mengetahui. Makanya Nabi kita SAW mengatakan, sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap pasangannya. Ya, sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap pasangannya. Demikian ikhwani fiddin, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Yang memerintahkan seorang suami bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada pasangannya siapa? Allah dan Rasulnya.
Karena yang lebih berhak mendapatkan kebaikan dari suami itu siapa? Istrinya. Ya, bukan orang lain. Ya, bukan orang lain. Nah, seperti itu dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai terhadap pasangan, terhadap istrinya begitu kasar, tidak peduli, tidak ada kasih sayang, tapi ketika berhadapan dengan orang lain, masya Allah. Maka apakah orang yang seperti ini dikatakan orang yang terbaik? Tidak. Dan terbukti ketika terjadi perceraian, apa yang terjadi? Antara suami dan istri saling menyingkap aibnya masing-masing. Kenapa? Karena dia sudah tidak tahan lagi dengan pasangannya. Ya, mantan suaminya seperti ini, mantan istrinya seperti ini. Nah, begitulah karena sudah mengetahui semuanya. Sudah diketahui semuanya. Ya, apa yang terjadi pada diri mereka ini tersebar. Karena tidak tertahan lagi lisan ini untuk menyampaikannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in karihtumuhunna", sekiranya kalian tidak menyukai mereka. Seorang suami tidak menyukai istrinya, mungkin akhlaknya, ya, mungkin dia tidak benar-benar berkhidmat kepada suaminya, dia tidak menunaikan hak-hak suaminya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna", sekiranya kalian membencinya, "fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira", maka bersabarlah, tahanlah mereka, tahanlah istrimu, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Maksudnya bagaimana? Kalau seorang suami bersabar dengan kondisi istrinya sehingga dia menahan istrinya itu tidak mentalak, karena talak ini jurus pamungkasnya suami. Tapi talak itu berlaku ketika sudah ada proses-proses. Jangan langsung bermudah-mudahan. Ingat bapak-bapak, talak itu di tangan kita. Tapi jangan sesekali kita mengeluarkan dari lisan ini kata-kata talak. Kenapa? Ada prosesnya. Kalau seandainya seorang istri itu durhaka, maka yang diperintahkan di dalam agama kita apa? Nasihati. Ya, dinasihati, berikan dia nasihat. Kenapa? Karena Nabi kita SAW sendiri mengatakan, "Istausu bin nisa'i khaira", berbuatlah baiklah kepada para wanita, berbuat baiklah kepada istri kalian. Karena seorang wanita ini diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau seandainya kita paksa untuk meluruskannya, patah. Dan kalau seandainya kita biarkan, dia terus bengkok. Maka syariat memerintahkan untuk apa? Berbuat baik kepada mereka. Sehingga kalau mereka melakukan pelanggaran, mereka melakukan nusyuz, kedurhakaan, maka kewajiban seorang suami apa? Memberikan nasihat. Nasihati dia. Sudahkah dia memberikan nasihat? Bukan langsung cerai. Ya, bukan langsung cerai. Nah, kalau seandainya dia sudah memberikan nasihat kemudian dikembali lagi, kemudian lagi-lagi melakukan kedurhakaan, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah yang kedua, caranya yang kedua, yaitu pisah tempat tidur. Ya, pisah tempat tidur. Maka hati-hati nih bapak-bapak. Jangan sering-sering suka tidur di luar, ya, sehingga tidak terasa bagi si istri kayaknya ini biasa-biasa aja. Ini bukan menghajar nih, ini bukan memboikot. Kenapa? Karena biasanya suami asik tidur di luar saja. Suka kali dia tidur di ruang tamu. Kenapa? Karena ruang tamu itu mungkin lebih dingin daripada ruang kamarnya. Ya, sehingga pada akhirnya dia nggak betah tidur di kamarnya sendiri. Seringnya di mana? Kalau sudah tengah malam keluarlah dia. Nah, demikian. Jadi yang seperti ini tidak ada kekhususan. Ini bukan pelajaran dari suami. Ya, ini bukan pelajaran dari suami. Nah, demikian. Nah, kalau ternyata pisah tempat tidur juga si istri tetap melakukan kedurhakaan, maka yang ketiga boleh dipukul. Tapi tidak boleh dipukul pada wajah. Tidak boleh dipukul pada wajah, karena wajah ini adalah simbol kehormatan, kemuliaan. Sehingga Pak, kalau seandainya dia mendapatkan tamparan, setiap kali dia bercermin dia akan melihat sikap kasarnya seorang suami pada dirinya. Itu akan berbekas, walaupun bekas merahnya hilang.
Ya, walaupun bekas merahnya hilang. Makanya ketika Nabi Ayub ingin memukul istrinya, ya, karena apa? Ada perkataan yang yang salah pada istrinya, dan dia bersumpah kalau seandainya ya sembuh dia akan pukul istrinya. Nah, ternyata istrinya sabar, ya, mendampingi Nabi Ayub. Lalu karena sudah kadung sumpah, pada akhirnya dia tetap menjalankan sumpahnya, tetapi belum memukul, hanya dengan mengumpulkan beberapa rerumputan saja. Ya, sumpah dilaksanakannya. Ya, sumpah dilaksanakannya. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka jangan pukul pada tempat-tempat yang dilarang. Ya. Dan kalau ternyata dengan pukulan itu juga tidak ada pengaruh, tidak ada perubahan sama sekali, insyaallah ini dipukul, suaminya mukul istrinya, ternyata istrinya pandai nangkis, guru karate rupanya. Ya, ternyata nggak mempan dipukul. Ya, tidak mempan dipukul, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, pada akhirnya di saat itulah ketika tidak ada cara yang lain, maka dia bisa mengatakan kata-kata talak. Namun kalau seandainya dia bersabar, itu lebih baik. Dia bersabar dengan kondisi istrinya seperti itu lebih baik. Karena boleh jadi apa? Boleh jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tafsir terkait dengan ayat ini. Boleh jadi seorang suami bersabar dengan kondisi istrinya seperti itu, Allah jadikan kebaikan yang banyak pada dia. Apa kebaikan yang banyak pada dirinya? Di antara kebaikan yang banyak pada dirinya, Allah datangkan yang bisa menyejuk hatinya. Siapa? Anak yang soleh atau soleha. Itu disebabkan karena apa? Kesabarannya. Dia nggak suka ini. Dia benci istrinya karena akhlaknya buruk, karena durhaka kepada suaminya. Tapi dia tahan. Harapannya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang lebih baik. Apa sesuatu yang lebih baik itu? Anak yang soleh dan soleha. Sehingga tenanglah hatinya ketika dia melihat istrinya seperti itu, lalu dia melihat anaknya yang menjadi penyejuk hatinya, maka bersabar dia. Ya, maka bersabar dia. Makanya jangan bermudah-mudahan bagi seorang suami itu untuk mengeluarkan kata-kata talak. Apalagi sudah emosi, talaknya bukan talak 3 lagi, talak 100. Itu saking emosinya dia. Ya, bukan talak 3 lagi yang dikeluarkan. Nah, demikian ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Maka hendaknya ini diperhatikan. Ini kaidah. Boleh jadi sesuatu yang kita benci itu baik bagi kita. Taib, penerapan dalam kaidah ini, ya, penerapan dalam kaidah ini ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an, yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, kisahnya ibu Nabi Musa. Kisahnya ibu Nabi Musa. Apa yang terjadi dengan ibunya Nabi Musa? Kita tahu bahwasanya Fir'aun ini punya penasihat, dan penasihatnya ini adalah seorang tukang sihir yang mengatakan bahwasanya kerajaannya ini akan dihancurkan oleh bayi laki-laki yang baru lahir. Ya, dia bermimpi kerajaannya ini akan dihancurkan oleh bayi laki-laki yang baru lahir, sehingga setiap bayi laki-laki yang baru lahir ini dibunuh, dicari. Nah, ternyata ibunya Nabi Musa khawatir dengan kondisi Musa kecil pada saat itu. Nah, apa yang dilakukan? Maka pada akhirnya untuk menyelamatkan Nabi Musa, maka ibunya pun menghanyutkannya di laut. Ini sesuatu yang dibenci, ya, tidak disukai. Kenapa? Karena anak yang baru lahir, darah dagingnya harus dipisahkan. Ya, harus dipisahkan. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana yang lain. Ini tidak disukai, ketetapan raja pada saat itu tidak disukai. Namun bagaimana, ya, untuk menyelamatkan Musa kecil, pada akhirnya dihanyutkanlah Nabi Musa. Iya, dihanyutkanlah Nabi Musa ke laut. Apa yang terjadi? Ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Ternyata Nabi Musa ini ditemukan oleh siapa? Istrinya Fir'aun. Nah, istrinya Fir'aun. Inilah yang dikatakan seorang laki-laki yang cerdas, yang kuat, namun bisa dikalahkan dengan seorang wanita yang separuh akalnya.
Wanita itu separuh akalnya. Ya, wanita itu separuh akalnya. Meskipun seorang wanita separuh akalnya, dia bisa menumbangkan seorang yang apa namanya, yang cerdas, yang kuat, yang perkasa. Seorang pemimpin, dia sampaikan titah kepada pengawal-pengawalnya, kepada tentara-tentaranya, untuk apa? Mencari rumah-rumah yang di sana ada lahir anak bayi laki-laki. Ya, semuanya harus dibunuh, karena ini akan berdampak buruk pada kerajaannya. Namun ketika sang istri mendapatkan Musa kecil, lalu pada akhirnya lunturlah kebijakan dari Fir'aun. Lunturlah kebijakan dari Fir'aun. Ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'. Makanya fitnah bagi laki-laki itu siapa? Wanita. Punya kebijakan ketika berhadapan tentaranya, pasukannya, Masya Allah. Tapi giliran dengan istrinya luluh. Ternyata Fir'aun ini, ya, suami-suami takut istri juga rupanya. Ya. Jadi kebijakannya luntur. Ternyata Musa kecil dibawa ke dalam istana. Demikian ikhwan fillah hadani Allah wa iyyakum jami'an. Dibawalah ke dalam istana. Nah, boleh jadi sesuatu yang kita benci ternyata baik. Kemudian apa yang dilakukan? Ternyata setiap kali wanita yang hendak menyusui Nabi Musa enggak diterima. Ya, Nabi Musa tidak mau. Nabi Musa tidak mau. Allah takdirkan bagaimana? Ternyata Allah takdirkan ibunya Nabi Musa datang. Lihat, selamat. Yang tadinya titah sang raja membunuh anak laki-laki bayi yang baru lahir, kemudian jiwanya tidak menyukai kalau seandainya anaknya ini harus dihanyutkan untuk menyelamatkannya. Ternyata apa kata Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Akhirnya Musa kecil tumbuh di istana, disusui oleh ibunya, karena setiap wanita yang akan menyusuinya, maka Nabi Musa tidak mau. Demikian ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Maka refleksinya dalam kehidupan kita, boleh saja ada perkara-perkara yang kita nggak suka, ada kejadian-kejadian yang kita tidak sukai, ada ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada diri kita nggak kita sukai, tapi ternyata di sana ada kebaikan yang banyak. Cepat atau lambat nampaklah kebaikan itu. Oleh karenanya ikhwani fiddin, ketika hal itu terjadi pada diri kita, ingat ayat ini, wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, ternyata itu baik bagi kalian. Jadi ketika kita tidak menyukai sesuatu, ketika terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, kekecewaan dan lain sebagainya, tunggu, pasti di sana ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Konsepnya sabar. Dan kita yakin pada setiap peristiwa ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Lihat yang terjadi dengan ibunya Nabi Musa, dengan istilah happy ending. Bahagia dia. Berada di dalam istana, dirawat oleh sang raja, ya, dengan istrinya, kemudian sampai pada akhirnya ibunya sendiri yang menyusui. Demikian jemaah ini dimulakan oleh Allah. Kalau kita berpikir bagaimana, ternyata di sana ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mempertemukannya. Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukannya. Contohnya adalah kita jemaah. Mungkin kita nggak tega ini sebagai seorang abi, sebagai hanya di pondok pesantren. Ya, kalau dia sakit gimana? Nggak suka kita. Ya tidak suka. Atau sama halnya, ya anak kita juga nggak suka. Dianggap mungkin abi uminya udah nggak sayang lagi. Image namanya ya tempat pembuangan. Image-nya seperti itu. Nah ternyata ya boleh jadi sesuatu yang kita tidak sukai, ternyata Allah jadikan kebaikan-kebaikan yang banyak di sana. Akhirnya yang tadinya anak kita tidak bisa baca Quran bisa baca, yang tadinya dia tidak ada hafalan jadi hafal, yang tadinya dia tidak bisa berbahasa Arab bisa berbahasa Arab. Nah ternyata ini kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini kebaikan-kebaikan yang banyak. Siapa yang tidak sayang dengan anak? Semuanya sayang.
Tapi prinsipnya ketika kita sudah berkomitmen untuk memasukkan anak kita ke pondok pesantren, maka harus tega. Harus tega. Tidak bisa senang-senang. Tidak bisa senang-senang. Biasa problem ketika masuk ke pondok pesantren sakit, ya, berulang-ulang sakitnya dan seterusnya, payah makan dan seterusnya. Boleh jadi pada sesuatu yang kita benci ada kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan untuk anak kita dan untuk kita. Maka sabar. Inilah kehidupan, ikhwani fiddin, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Inilah kehidupan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kebaikan-kebaikan yang banyak yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang pertama. Pada kaidah boleh jadi sesuatu yang kita benci ternyata baik bagi kita. Contoh yang kedua, ikhwani fiddin, yang juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalau tadi kisahnya Nabi Musa, maka di sana ada kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam yang harus berpisah dengan bapaknya Nabi Yakub disebabkan karena hasad, ya, saudara-saudaranya. Ya, disebabkan karena hasad saudara-saudaranya yang menganggap bahwasanya Nabi Yakub ini lebih mencintai Nabi Yusuf daripada mereka. Nah, apa yang terjadi, ikhwani fiddin, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an? Yang terjadi adalah, ya, saudara-saudaranya ini membuat kesepakatan untuk apa? Untuk membuang Yusuf. Lalu mereka membuat makar. Mereka bawa pakaian yang berlumuran darah, padahal itu bukan darahnya Nabi Yusuf. Dan sang ayah tahu ini penipuan. Ya, tapi beliau tetap bersabar. Sementara Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Sesuatu yang tidak disukai, berpisah dengan sang ayah, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Ini perjalanan yang mulai dihadapi oleh Nabi Yusuf. Sesuatu yang dibenci, iya. Namun sesuatu yang dibenci itu boleh jadi di sana ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah siapkan. Sampai pada akhirnya para musafir singgah. Lalu pada saat mereka menimba, mereka dapatkan ada Nabi Yusuf. Lalu mereka jual di pasar budak. Jadilah Nabi Yusuf seorang budak. Nah, ini kondisi buruk yang kedua. Ketika Nabi Yusuf dijual sebagai budak di pasar. Kemudian pada akhirnya Nabi Yusuf dibeli. Ya, Nabi Yusuf dibeli, kemudian dibesarkan di istana, diasuh dan seterusnya. Sampai pada akhirnya apa? Sampai pada akhirnya sang ratu ingin berbuat kemaksiatan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf seorang yang tampan, seorang pemuda, jauh dari tempat tinggalnya. Ya, kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Nabi Yusuf juga akan jatuh ke dalam kemaksiatan. Tapi Allah tunjukkan kepada Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf pun ya terbebas dari fitnah tersebut. Nah, kemudian pada akhirnya ya peristiwa selanjutnya Nabi Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara. Dari dibuang, kemudian dijual, kemudian pada akhirnya sang ratu ingin berbuat maksiat dengan Nabi Yusuf, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Yusuf, terhindar, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang terjadi, ikhwan fillah, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an? Nabi Yakub yang senantiasa bersabar dengan kondisi yang beliau tidak sukai, harus berpisah dengan anaknya. Ya, harus berpisah dengan anaknya. Hari-hari menanti anaknya, hari-hari menangisi anaknya. Sampai-sampai Nabi Yakub mengatakan, "Innama ashku bati wa huzni ilallah." Sesungguhnya aku mengadukan keluh kesahku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai datang masanya, ternyata Nabi Yusuf menjadi bendaharawan Mesir. Diangkat menjadi bendahara Mesir dan ditempatkan di tempat yang mulia dari proses-proses yang memang tidak diinginkan. Namun ternyata di sana ada kebaikan yang banyak, dan taulah ternyata yang membuat makar adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf, dan mereka pun meminta maaf kepada Nabi Yusuf dan orang tuanya. Tapi lihat bagaimana akhir dari kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Yusuf, dan Allah pertemukan Nabi Yusuf dengan orang tuanya Nabi Yakub. Lagi-lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, ternyata
baik bagi kalian. Maka ini pelajaran lagi bagi kita. Sesuatu yang kita benci, boleh jadi ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Maka lewati dengan kesabaran. Inilah ujian kehidupan. Ya, inilah ujian kehidupan. Semua pasti mengalaminya, karena yang namanya takdir itu ada dua, ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Berbisnis dengan teman misalnya, ternyata awal perjalanannya aman-aman saja. Lalu ketika sudah nampak angka-angka yang lebih, maka mulailah bermain dia. Sampai pada akhirnya apa? Sampai pada akhirnya kita gagal, kemudian pertemanan pun selesai. Boleh jadi kita nggak suka ini, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Yang selama ini kita nggak tahu karakter teman kita bagaimana, setelah diajak untuk berbisnis, ternyata nampaklah bagaimana karakter aslinya. Iya. Kenapa? Karena yang bisa menyelamatkan kita, pertemanan yang bisa menyelamatkan kita adalah pertemanan yang dibangun di atas keimanan. Bukan pertemanan yang dibangun di atas hobi, kepentingan, tapi karena keimanan. Al-akhilla yauma idim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman dekat nanti pada hari kiamat akan menjadi musuh antara yang satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ketika dia tidak melihat temannya di dalam surga, dia berusaha untuk mencari temannya agar dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemanan yang sampai menuju surganya Allah gak akan bisa didapat kecuali karena berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Pertemanan yang dibangun di atas keimanan, bukan pertemanan yang dibangun di atas kepentingan dunia. Maka dengan bisnis yang dilakukan ternyata dia dusta dengan kita, dia melakukan tipu daya dengan kita. Boleh jadi harta kita habis, kita nggak suka, ternyata ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Boleh jadi ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an, dengan kita gagal, ya, dengan kita gagal kita tahu bagaimana karakter teman kita ini. Dengan kita gagal ternyata kita bisa kembali kepada Allah, kita diingatkan nih. Kita diingatkan, kita bisa lagi sholat, kita bisa lagi majelis ilmu, ya kita bisa lagi kumpul dengan keluarga. Ternyata kebaikan banyak. Ya kebaikan yang banyak pada sesuatu yang kita benci. Kita nggak berhasil dalam bisnis, gagal dalam bisnis, ternyata Allah siapkan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk kita. Nah demikian ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Dan ingat kata kuncinya apa? Ayat ini wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan ingat hadits qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang kita tidak sukai, kita benci dalam kehidupan ini, dan pastinya kita akan mengalami yang demikian karena kita masih tinggal di dunia. Karena akan ada yang namanya rasa senang dan ada yang namanya rasa tidak senang atau benci. Karena Allah jadikan sesuatu yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa taala jadikan bahagia sengsara. Dan pada saat kita sengsara ada sesuatu yang Allah siapkan untuk kita berupa kebaikan-kebaikan yang banyak. Demikian ikhwani fiddin hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Maka ingat, ya, ketika kita mengalami sesuatu yang kita benci dalam kehidupan kita, ya dalam kehidupan kita pasti ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah siapkan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kita nggak tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu, kita tidak tahu. Kita berusaha masuk ujian CPNS, daftar, tes, kemudian gagal. Padahal uang sudah banyak keluar. Mohon maaf, ya mungkin pakai ordal, bayar sana, bayar sini, dan seterusnya. Ternyata gagal. Ternyata gagal. Nggak perlu dia kecewa. Allah Subhanahu wa taala ingin memperbaiki kondisinya.
Karena boleh jadi ketika dia lulus, ketika dia lulus tes diterima menjadi PNS, bagaimana mungkin dia akan bisa mendapatkan penghasilan yang berkah ketika diawali dengan kecurangan. Allah ingin selamatkan dia sehingga dia tidak lulus, dia gagal, pada akhirnya dia sadar Allah pengen dia lebih baik lagi. Ya, Allah pengen jadikan hartanya itu adalah harta yang halal, sehingga jadilah dia seorang pedagang. Demikian ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Nah, ada teman yang berulang-ulang dia tes. Ya, tes CPNS. Sampai 2 atau 3 kali, gagal terus. Kenapa? Karena setelah difahami ijazah yang dipakainya itu, ya, ijazahnya tidak dia dapatkan dengan cara yang tepat. Ya, ijazahnya dengan cara yang tidak tepat, ijazah palsu. Tapi bukan kasus sekarang ya. Ya, ini benar. Ini benar. Ijazahnya ijazah S1. Ya, setiap kali dia coba gagal terus. Ya, akhirnya dia pasrah. Dan pada akhirnya dia tes yang terakhir dengan ijazah SMA-nya. Ya, ijazah SMA-nya. Dan Allah takdirkan lulus. Ya, Allah takdirkan lulus. Setelah dia cerita segala macam, gimana ini Ustaz? Ya sudah, pakai aja ijazah yang memang didapatkan dengan cara yang murni. Ya, bukan dengan cara-cara yang curang. Akhirnya ketika dia tes ya dengan ijazah yang standarnya SMA, dia masukkan. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala lulus dia. Tanpa harus bayar ini, tanpa harus ada decking ini dan seterusnya. Murni saja. Ya, kalau seandainya lulus alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, nggak usah dipermasalahkan. Ya, karena memang seperti itulah ketetapannya. Nah, inilah kehidupan dunia ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an, yang pasti masing-masing kita ngalami. Hanya saja bagaimana sikap kita ketika itu terjadi pada diri kita. Maka pada saat kita mendapatkan sesuatu yang kita benci, ingat ayat ini, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kalian membenci sesuatu itu baik bagi kalian. Contoh kehidupan yang ketiga, yang ini juga diambil di dalam Al-Quran. Kisah anak laki-laki yang dibunuh oleh Khidir atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat Nabi Musa berjalan dengan Khidir, dia mendapatkan sesuatu yang aneh, yang ilmu Nabi Khidir dengan ilmu Nabi Musa ini beda. Karena Nabi Musa pernah mengatakan, tidak ada lagi orang yang berilmu di muka bumi ini kecuali aku. Allah datangkan Nabi Khidir yang memang ilmunya beda. Ilmunya beda, ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Dan Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, jangan tanya apa yang aku perbuat. Ya, jangan tanya. Tapi nggak sabar juga. Ya, tapi tidak sabar juga. Setiap kali perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khidir ditanya oleh Nabi Musa, dan Nabi Khidir mengatakan, kan sudah dikatakan jangan tanya. Sampai semua perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Khidir dengan Nabi Musa, maka mulailah satu-satu dijawab pertanyaan kenapa Nabi Khidir melakukan ini dan itu. Dan apa yang terjadi dengan seorang anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir, jelas ini pembunuhan nggak boleh. Pembunuhan tidak boleh. Lalu beliau mengatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-80 sampai 81, wa amal gulam fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Dan adapun anak muda itu yang dibunuh oleh Nabi Khidir, maka keduanya adalah orang-orang mukmin, orang tuanya, bapak ibunya adalah orang yang beriman. Dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya. Lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sesuatu yang dibenci, tapi ternyata ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan. Banyak orang yang belum diberikan rezeki anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah lama menikah. Ya, sudah lama menikah.
melakukan terapi ini, minum obat ini, datang ke dokter spesialis dan seterusnya, dianjurkan untuk melakukan program ini dan itu, tak juga kunjung diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata belum diberikan anak juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat ayat ini. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, itu baik bagi kalian. Kenapa? Lihat, Nabi Khidir membunuh seorang anak disebabkan kalau dia terus besar, maka dia akan mempengaruhi orang tuanya, dan boleh jadi orang tuanya ini akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab anak. Disebab karena anak. Demikian ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innal walada mabakhalatun majhalatun majbahatun. Ya. Sesungguhnya anak itu menjadikan orang tuanya bakhil. Anak itu menjadikan orang tuanya pengecut. Anak itu menjadikan orang tuanya mahzanatun, sedih. Dan anak itu menjadikan orang tuanya majhalatun, jahil. Disebabkan karena anak, orang tuanya bakhil, giliran mau sedekah, giliran mau berinfak, dia pikirkan anaknya. Oh, belum beli ini, belum beli itu. Ya, segalanya kembali kepada anak sehingga dia tahan, bakhil. Nah, kemudian anak menjadikan orang tuanya pengecut. Gara-gara anak tidak mau jihad. Ya, gara-gara anak tidak mau jihad. Gimana nanti anak saya kalau seandainya saya mati? Gara-gara anak, pada akhirnya orang tuanya sedih. Lihat bagaimana yang dihadapi oleh orang tua ketika anaknya sakit. Begitu sedihnya orang tua. Dan gara-gara anak, orang tua itu menjadi jahil. Lihat, gara-gara anak, orang tua nggak menuntut ilmu, nggak mau belajar. Pada akhirnya dia jadi jahil. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Dan kalau ternyata ada suami istri yang belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak, yang itu dia tidak sukai, dia melihat orang berjalan dengan anaknya, ya, pasangan suami istri dengan anak-anaknya, ya, bermain dengan anak-anaknya, dia benci. Boleh jadi sesuatu yang dia benci itu baik baginya. Kenapa? Karena boleh jadi kalau seandainya dia diberikan anak, dia nggak amanah. Mohon maaf, kedua-duanya mungkin sibuk. Ya, kedua-duanya sibuk bekerja misalnya. Lalu siapa yang akan mengurus anaknya? Ya, anaknya akan dibiarkan, anaknya akan diasuh dengan orang yang tidak layak. Dia disibukkan dengan pekerjaannya, sampai pada akhirnya ada seorang anak yang dia yatim piatu. Bukan karena tidak ada ayah dan ibunya, tapi karena ayah dan ibunya tidak peduli dengan dirinya, sehingga dia ibarat yatim piatu. Ada ayah, ada ibu, tapi tidak tahu bagaimana apa yang dilakukan oleh si anak. Makanya kalau ternyata pasangan suami istri belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingat ayat ini. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, ternyata di sana ada kebaikan yang banyak. Nah, demikian ikhwan fillah, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Lihat apa yang terjadi. Ternyata setelah pemuda ini dibunuh oleh Nabi Khidir, harapannya setelah itu Allah Subhanahu wa taala gantikan, ya, orang tuanya ini anak yang soleh dan soleha. Karena khawatir kalau seandainya dia terus besar, maka akan menjadikan orang tuanya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Contoh yang lain, gagal di dalam rumah tangga. Ya, ini semua acara sudah menyebar, undangan sudah menyebar. Ya, undangannya sudah menyebar nih. Nah, ternyata pada saat beberapa hari lagi mau hari H, calon suaminya kabur. Padahal cateringan sudah dipesan, iya, hotel juga sudah dipesan, ruangan sudah dipesan, undangan sudah disebarkan. Nah, ternyata si laki-lakinya nggak mau menikah, nggak jadi nikah, habis uang. Maka ingat ayat ini.
Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kalian benci baik bagi kalian. Allah ingin memberikan kepadanya seorang calon suami yang lebih baik daripada yang dia meninggalkan calon istri ini. Boleh jadi seperti itu. Ya boleh jadi seperti itu. Kenapa? Karena laki-laki ini tidak layak bagi dirinya. Laki-laki ini tidak layak bagi dirinya sehingga Allah gagalkan. Dia benci karena sudah berlangsung semuanya, karena sudah keluarkan harta dan seterusnya. Boleh jadi kebencian itu mendatangkan kebaikan yang banyak. Ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Maka lagi-lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada kaidah ini. Kembali kepada kaidah ini. Boleh jadi sesuatu yang kita benci ternyata ada kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala siapkan pada diri kita. Yakinlah dan berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa Isya? Sudah masuk. Taib, insyaallah nanti kita akan lanjutkan 2 poin lagi, contoh kehidupan yang memang ini ada di dalam Al-Qur'an yang berkaitan tentang apa? Boleh jadi yang kalian benci ternyata baik bagi kalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.